Halo semuanya, balik sama gue di channel FPL 62 di konten MPL Fantasy. Bagi yang belum tahu itu MPL Fantasy adalah sebuah game yang pastinya cocok banget buat kita semua para pencinta bola, karena game ini menggunakan analisa dan juga strategi lu dalam menyusun tim impian sepak bola lu. Dan kenapa lu semua para pencinta bola wajib banget main MPL Fantasy? Yang pertama, karena di MPL Fantasy daftar kompetisinya lengkap, dan yang kedua, MPL Fantasy ini hadiahnya cepet. Jadi lu setelah pertandingan, lu nggak perlu nunggu sampai 1 musim atau 1 tahun. Setelah pertandingan selesai, hadiah lu bisa langsung lu claim. Dan terakhir, pastinya nonton bola bakal jadi jauh lebih seru, karena lu nggak cuma nonton doang, tapi lu ikutan deg-degan untuk nungguin hasil poin tim MPL lu sendiri. Nah, lu semua sebagai para pecinta bola pasti nonton juga dong kompetisi Inggris. Kompetisi Inggris gue rasa semua orang di Indonesia lagi nonton banget, lagi naik banget. Jadi pastinya buat kalian semua yang nontonin kompetisi Inggris, wajib banget sambil main MPL Fantasy. Karena di MPL Fantasy ini seru banget pastinya. Karena di MPL Fantasy ini daftar kompetisinya lengkap, banyak kontes gratis, dan juga total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, nggak cuma sampai situ aja, berlian kemenangan dari MPL Fantasy ini bisa lu claim atau bisa lu tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang, satu brand kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja yang bisa lu pakai buat jajan, beli kuota, beli makan, cemil, atau dan lain-lain gitu ya. Jadi pastinya menarik banget buat kita semua main MPL Fantasy, karena kalau lu jago dalam menyusun tim, lu pastinya bakal dapetin brand kemenangan yang bisa lu tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan sekarang buat kalian semua yang penasaran, langsung aja ke HP kalian, ke browser, ketik mpl.id. Dan sekarang gue akan langsung aja ajak lu semua, gue ajarin gimana caranya dari download MPL Fantasy sampai bisa nyusun tim dan ikutin kontes spesial di MPL Fantasy. Oke, sekarang gue juga akan langsung aja kasih tahu lu gimana caranya download MPL Fantasy sampai nanti bisa nyusun tim kesayangan lu, pastinya buat ngikutin kontes-kontes spesial di MPL Fantasy. Sekarang langsung aja ke browser HP kalian di sini. Kayak gue di sini, langsung aja ketik mpl.id. Nanti akan kedirect ke halaman ini, bahwa dimana kalian bisa langsung klik di sini ada banner download sekarang, dan kalian akan disuruh untuk download. Klik aja download, dan lalu kalian tinggal langsung install aplikasi MPL Fantasy dan kalian bisa langsung mainin. Nah, setelah selesai kalian download dan juga install, pastiin sebelum masuk login dulu menggunakan nomor yang tersambung dengan akun GoPay atau Gojek kalian, karena nantinya buat kalian bisa klaim hadiah berlian kemenangan, kalian butuh nomor yang tersambung sama akun GoPay atau Gojek kalian. Jadi nantinya berlian kemenangan itu setelah kalian klaim akan masuk berupa saldo ke dalam GoPay atau Gojek kalian, buat kalian misalnya buat jajan dan lain-lainnya. Jadi pastiin buat kalian semua login menggunakan nomor yang tersambung sama GoPay, akun GoPay atau Gojek kalian. Nah, setelah itu, setelah login langsung aja di sini ke Fantasy, bakal ada berbagai macam kompetisi dari berbagai macam dunia gitu ya, dari berbagai negara. Pastinya di sini kayak langsung aja, misalnya gue ke kompetisi Inggris, kayak di sini ada pertandingan Everton menghadapi Arsenal, dimana pertandingan yang pingin gue ikutin di sini pertandingan antara Manchester City menghadapi Wolves belum ada, jadi gue akan ambil dulu pertandingan antara Everton menghadapi Arsenal sebagai contoh gitu ya. Dimana setelah kalian klik akan langsung muncul berbagai macam kontes yang pastinya bisa kalian ikutin, dari yang gratis hadiahnya 1.300 berlian, biaya masuk ke 1 sampai hadiahnya berupa 8.000 berlian kemenangan. Kalian bisa langsung pilih aja kontes mana yang pengen kalian ikutin, tapi biasanya gue pilih yang ini, yang 40 masuknya, dan juga hadiahnya sampai 8.220. Jadi kalian sebelum masuk juga pastiin buat kalian tambahkan tim. Pas tambahkan tim juga gue perlu ingetin lagi bahwa tim kalian maksimal terdiri dari 7 pemain dari satu klub yang sama. Jadi kalian kalau misalnya dukung Arsenal nggak bisa pilih 8 pemain Arsenal gitu ya. Kalian maksimal bisa pilih 7 pemain Arsenal dan juga 4 pemain Everton. Dan juga di sini yang seru menurut gue adalah kredit. Bisa dibilang ini adalah budget kalian dalam menentukan pemain di tim kalian. Jadi kalian harus pintar-pintar gitu ya, pilih pemain mana aja yang mau kalian masukin ke dalam tim kalian. Nah, di sini yang pertama langsung aja kalian tinggal klik pemain mana aja yang menurut kalian bisa jadi pilihan atau pemain yang punya potensi paling banyak dalam mencetak poin. Dan juga di sini ada fitur-fitur dari MPL Fantasy yang menurut gue bagus banget. Kayak di sini ada pilihan tim. Misalnya kalian bisa urutkan berdasarkan tim, di situ kalian klik urutan berdasarkan dipilih oleh manajer di MPL Fantasy, dan urutan berdasarkan poin, dan juga urutan berdasarkan kredit. Jadi menurut gue ini adalah fitur yang berguna juga pastinya buat sebagai kita sebagai manajer dalam memilih pemain. Tapi yang pasti kalian tinggal klik aja di sini dari goalkeeper, defender, midfield sampai dengan forward nantinya. Dan setelah kalian bisa berhasil memilih 11 pemain, jangan lupa untuk pilih kapten juga vice kapten, karena nantinya poin kapten ini akan dikali 2 dan juga poin vice kapten akan dikali dengan 1,5. Jadi menurut gue itu luar biasa banget, lumayan gede pastinya.
Jadi kayak gitu caranya dari download MPL Fantasy sampai bisa ikutin konten spesial di MPL Fantasy dan juga nyusun tim dengan strategi dan juga analisa lo sendiri masing-masing. Sekarang gue langsung aja akan membahas mengenai analisa gue di antara Manchester City yang akan menghadapi dengan Wolverhampton itu sendiri. Oke, yang pertama-tama gue membahas dulu mengenai analisa dari masing-masing tim, baik dari data menyerang maupun juga bertahan. Di sini ada pertandingan antara City menghadapi Wolves, di mana dari attacking dan juga defending lu bisa lihat bahwa City adalah tim yang jauh lebih baik daripada Wolves itu sendiri. Jadi gue berharap City bisa dibilang menang terutama di kandang menghadapi dengan Wolverhampton itu sendiri atau Wolves. Dari attacking, Wolves ini baru cetak 12 gol, jadi bisa dibilang Wolves ini lagi kesulitan dalam mencetak gol. Sedangkan Manchester City udah 32 kali, bahkan ini hampir 3 kali lipatnya dari Wolves gitu ya. Dan secara defending, walaupun Manchester City juga jauh lebih baik daripada Wolves, tapi bisa dibilang secara defending, Wolves ini masih lebih bagus defendingnya daripada golnya gitu ya. Bisa dilihat clean sheet-nya, dia juga 5 kali clean sheet. Goal conceded cuma beda sekitar 4 dari Manchester City. Dan juga bisa dibilang XGC open play-nya gak beda jauh dari Manchester City gitu ya. Walaupun bisa dibilang sama-sama jelek, lebih jelek daripada Manchester City, baik attacking maupun juga defending. Tapi gue bisa melihat bahwa di mana Wolves ini punya data attacking yang bisa dibilang lebih jelek daripada defendingnya. Jadi gue rasa kemungkinan besar Manchester City akan tetap memenangkan pertandingan ini, walaupun kita tahu sering banget Manchester City agak kesulitan menghadapi tim-tim yang bisa dibilang lumayan parkir bus gitu ya. Jadi kita akan lihat juga nanti pastinya pertandingan ini bakal seru banget. Tapi sekarang gue juga akan ajak lu semua nganalisis masing-masing dari posisi pemain yang akan kita ambil di MPL Fantasy. Nah, di goalkeeper sendiri di sini ada 2 goalkeeper yang pastinya sebagai goalkeeper atau kiper utama dari kedua tim. Di sini ada Ederson dan juga Josesa. Ederson dari Manchester City dan juga Sa dari Wolves, di mana secara data bisa dibilang Josesa adalah kiper yang lebih bagus daripada Manchester City atau Ederson gitu ya. Bisa dibilang secara personal atau secara data individual, Josesa ini persentase save-nya lebih tinggi, 78 kali persentase, 78% menyelamatkan gawang dari shot on target gitu ya. Dan juga XG prevented-nya sampai dengan 3,7. Jadi menurut gue sebenarnya Josesa adalah pilihan yang bagus banget. Tapi menurut gue sekali lagi MPL Fantasy adalah kita pilih buat 1 kali main gitu ya. Jadi gue pikir bahwa gue rasa Wolves akan sedikit kesulitan dalam mencetak gol. Jadi walaupun dengan Ederson di sini yang bisa dibilang walaupun datanya lebih jelek daripada Josesa, gue akan ambil tetap Ederson. Dengan mempertimbangkan gue rasa Manchester City akan clean sheet. Nah, yang kedua dari defender, di sini gue masukin 4 nama. 2 dari Manchester City, 2 dari City dan juga 2 dari Wolves. Jadi bisa dibilang gue di sini ngambil lagi-lagi gue kasih tahu bahwa attacking return menurut gue adalah aspek utama yang menurut gue penting banget dalam kita mengambil seorang defender gitu ya. Jadi di sini gue akan ambil 4 defender yang punya bisa dibilang potensi attacking return dalam menciptakan attacking return buat tim MPL Fantasy gue. Jadi gue nggak cuma dapat clean sheet, tapi gue juga dapat poin assist ataupun misalnya kayak gol. Nah, pastinya di sini udah ada beberapa nama yang menurut gue bakal dapat itu. Yang pertama Cancelo dan juga Kyle Walker dari City. Dimana Cancelo nggak usah ditanyain lagi, menurut gue Cancelo adalah salah satu pemain terbaik dari City sekarang, apalagi defendernya gitu ya. Cancelo menurut gue adalah pemain yang jarang kena rotasi juga dari Pep. Sedangkan kita tahu kan Pep juga sering banget ngerotasi pemain-pemainnya, tapi Cancelo ini bukan salah satu pemain tersebut. Kemudian Walker juga sebagai back kanan dari City ini sendiri menurut gue juga pilihan yang lumayan oke. Dengan bisa dibilang dia punya shot inside the box walaupun jelek, tapi secara XGI ya bisa dibilang masih lebih bagus lah daripada beberapa pemain Wolves pastinya untuk kita ambil dari Manchester City. Dan dari Wolves sendiri menurut gue ada Semedo dan juga Saïs di sini sebagai pemain yang punya XGI sampai dengan 1,88 gitu ya. Sebagai defender ini lumayan gede sih, walaupun jauh Cancelo kalau lihat 4 gitu ya. Tapi Semedo dengan Saïs ini bisa dibilang lumayan tinggi juga. Tapi kalau lu bandingin Semedo ataupun Saïs gitu, gue pastinya akan ambil Semedo. Dengan lu lihat di sini datanya kayak goal attempt, 11 goal attempt, chance created-nya juga sampai 7, dan juga bisa dibilang shot inside the box-nya aja sampai 8 kali shot atau tembakan dalam kotak penalti gitu ya. Jadi pastinya menurut gue jauh Cancelo, Kyle Walker adalah back yang pasti banget untuk masuk di tim gue. Dan dari Wolves, Semedo bisa jadi opsi untuk tim kita. Setelah itu gue akan membahas mengenai midfielder, di mana di sini midfielder hampir semuanya dari City. Gue akan ambil Gundogan, Bernardo Silva, Foden dan juga Traore.
Dimana Traore walaupun secara data, tapi pastinya gue harus siapin juga satu slot pemain dari Wolves itu sendiri. Jadi akhirnya di sini gue masukin Traore, dimana midfield dari Wolves gue rasa agak sedikit kurang gitu ya. Tapi Traore ini walaupun gak tentu bermain, tapi menurut gue kemarin di pertandingan kemarin bermain dan menurut gue luar biasa banget. Jadi gue rasa Traore menurut gue jadi pilihan utama gue untuk Wolves itu sendiri di midfielder gue. Sedangkan pemain-pemain lainnya pasti dari City, Gundogan, Bernardo Silva, Foden adalah 3 pemain yang lagi on fire banget. Lagi bagus banget sampai XGI-nya juga tinggi-tinggi semua di sini kalau lihat. Jadi pastinya gue akan ambil juga 3 midfield dari Manchester City ini. Dan terakhir di posisi forward di sini gue masukin 3 nama. Gabriel Jesus dari City dan juga Hwang dan juga Raul Jimenez dari Wolverhampton itu sendiri. Dimana Wolves sendiri gue rasa walaupun gue jelasin tadi bahwa secara mencetak gol agak sedikit kurang, tapi menurut gue tetap aja Raul Jimenez bisa jadi opsi juga. Dari segi data bahkan lebih bagus daripada Gabriel Jesus bisa dibilang. Kita tahu dia cedera lumayan lama, tapi sekarang menurut gue Raul Jimenez udah lumayan balik lagi, walaupun di awal-awal bener-bener bisa dibilang susah banget gitu ya. Sampai Hwang Hee-chan masuk, akhirnya sedikit dibantu sama Hwang Hee-chan. Hwang Hee-chan juga beberapa kali mencetak assist dan juga gol. Tapi kalau lu bandingin secara data, walaupun Hwang Hee-chan baru beberapa kali bermain juga, tapi gue rasa Raul Jimenez juga merupakan salah satu ujung tombak dari Wolves itu sendiri. Jadi gue rasa gue akan lebih prefer mengambil Jimenez daripada Hwang. Dan Gabriel Jesus menurut gue bisa jadi opsi juga untuk pemain dari City. Tapi gue rasa gue akan ambil slot lagi untuk pemain dari Wolverhampton itu sendiri, yaitu gue akan ambil Hwang Hee-chan. Karena gue rasa walaupun datanya jelek, tapi gue rasa Hwang Hee-chan ini juga punya potensi. Menurut gue mainnya lumayan bagus juga. Pemain Asia yang pastinya nggak gampang ya bermain di kompetisi Inggris. Jadi gue juga ngisi slot pemain gue dari Wolves itu sendiri. Ini bagian dari strategi gue pastinya, dengan gue ngambil 4 pemain dari Wolves. Dan sekarang gue langsung aja bahas mengenai 11 pemain siapa aja yang akan gue pilih. Oke, di sini udah 11 nama pemain yang akan gue pilih di kontes spesial pertandingan di MPL. Manchester City akan menghadapi dengan Wolves, di mana gue akan menggunakan formasi 4-4-2 di sini. Dengan kiper sendiri gue akan ambil dari Ederson. Back ada 4, Cancelo, Walker, Diaz di sini dari Manchester City, dan juga Semedo dari Wolverhampton sendiri. Jadi bisa dibilang dari back gue punya 4 pemain bertahan termasuk kiper di Manchester City, karena gue rasa gue lumayan pede dengan Manchester City yang akan clean sheet gitu ya. Dan Wolves sendiri didukung dengan datanya yang sedikit susah dalam mencetak gol. Jadi gue rasa gue akan banyakin defender dari Manchester City. Dan kemudian midfield gue juga akan banyakin lagi dari Manchester City. Gundogan, Bernardo Silva, Foden menurut gue adalah pemain-pemain yang wajib banget sebagai midfield dari Manchester City. Dan di posisi nyatanya bisa dibilang mereka tukar-tukaran sebagai false nine gitu ya. Jadi menurut gue ini big deals banget buat kita semua manajer MPL Fantasy. Dan Traore dari Wolves sendiri untuk mengisi slot dari Wolves. Dan striker 2, gue akan ambil dua-duanya, Jimenez dan juga Hwang, sebagai striker untuk tim fantasy gue, dimana akhirnya slotnya penuh 4 gitu ya. Traore, Jimenez, Hwang, dan juga Semedo dari Wolves sendiri. Gue cuma pilih 4, 7 dari Manchester City karena gue yakin Manchester City akan memenangkan pertandingan ini. Jadi sekian video gue, analisa gue atau strategi gue dalam pertandingan kontes spesial pertandingan antara Manchester City menghadapi Wolves. Jadi sekian video gue untuk kali ini. Thank you semua nonton, dadah.